anggota HESA Angkatan 2020. Perkenalkan, saya Anissa Febrianti. Perkenalkan, saya Rizka Awalia. Perkenalkan, saya Silvi Maksiro. Perkenalkan, saya Aisyah Mutiara Ramadan. Kali ini kami akan membahas tentang tips atau cara membatalkan dan mencegah perkawinan. Yang pertama, pembatalan perkawinan. Misalnya, pada tahun 2012 telah terjadi sebuah kasus pembatalan perkawinan. Kasus ini bermula pada saat Andi mengajukan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Agramakmur karena perkawinan dilakukan atas dasar paksaan dan ancaman dari orang tua Bella. Sebab pihak keluarga Bella bersikeras menikahkan Andi dengan Bella karena mereka mengetahui bahwa Andi dan Bella telah melakukan sebuah hubungan yang melampaui batas, sehingga Andi dipaksa untuk menikahi Bella. Dan apabila Andi tidak mau menikahi Bella, maka dia akan dilaporkan kepada pihak yang berwajib oleh keluarga Bella. Dalam duduk perkara tersebut, pembatalan perkawinan akibat kawin paksa terjadi ketika Andi menerima lamaran dari orang tua Bella, sehingga Andi menikah dalam keadaan tertekan dan dipaksa di bawah ancaman. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 27 Ayat 1 dijelaskan bahwa pembatalan perkawinan dapat diajukan apabila perkawinan tersebut dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum. Namun berdasarkan dalil gugatan Andi yang dikuatkan dengan alat bukti, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa pernikahan Andi dan Bella terjadi dengan kondisi belum memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 dan Ayat 2, bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria berusia 19 tahun dan wanita berusia 16 tahun, di mana pada saat itu Andi berusia 17 tahun. Berdasarkan fakta yang ditemukan oleh Majelis Hakim, bahwasanya dalam proses pendaftaran pernikahan antara Andi dan Bella terdapat unsur ketidakjelian dari pihak KUA Kota Argamakmur, sehingga perkawinan antara Andi dan Bella dapat terlaksana. Padahal pegawai pencatat perkawinan tidak memperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan apabila ia mengetahui adanya pelanggaran yang terdapat dalam Pasal 7 Ayat 1, sehingga perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan sesuai dengan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dari kasus tersebut, pembatalan perkawinan dapat dilakukan karena penggugat Andi masih di bawah umur dan tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1, serta perkawinan dilaksanakan di bawah ancaman yang melanggar undang-undang. Pada kasus tersebut, yang melaporkan gugatan pembatalan perkawinan adalah Andi selaku suami yang mendapatkan ancaman dari pihak keluarga Bella. Adapun akibat yang terjadi dari pembatalan kasus tersebut adalah perkawinan dianggap tidak pernah ada. Terhadap hubungan suami istri terdapat dua kemungkinan, yakni bisa menikah kembali dan tidak berkehendak menikah kembali. Kemudian harta bersama tetap dianggap sebagai harta bersama dan dibagi berdasarkan ketentuan agama atau undang-undang atau perjanjian perkawinan. Dan terhadap pihak ketiga, segala perbuatan perdata atau perikatan yang dibuat oleh suami atau istri sebelum pembatalan perkawinan tetap berlaku dan harus dilaksanakan oleh suami atau istri sehingga pihak ketiga yang beritikat baik tidak merasa dirugikan. Adapun cara yang dapat digunakan untuk mengajukan pembatalan perkawinan diantaranya yang pertama, terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh suami atau istri yang menyebabkan kerugian pada salah satu pihak.
Tips yang kedua, apabila perkawinan tersebut yang dilakukan terdapat unsur ancaman atau tekanan, suami atau istri yang mendapatkan hal tersebut maka dapat melaporkan ke pengadilan untuk dibatalkan perkawinannya. Tips yang ketiga, apabila setelah perkawinan ternyata suami atau istri melakukan tindakan penipuan yang merugikan, maka suami atau istri yang merasa dirugikan dapat melakukan pembatalan perkawinan. Tips yang keempat, apabila terdapat perkawinan yang melanggar batas umur, maka pejabat KUA yang berwenang dapat melakukan pembatalan perkawinan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pencegahan perkawinan. Adapun contoh kasus yang terjadi dalam konteks pencegahan perkawinan ialah kasus bermula ketika Jono dan Rini yang merupakan dua pasangan yang akan melangsungkan pernikahannya bulan depan. Namun, Jono tidak mengatakan pada Rini bahwasannya ia masih memiliki ikatan perkawinan dengan Dina, karena Jono sudah meninggalkan Dina 2 tahun silam, tanpa adanya perceraian. Kabar pernikahan Jono dan Rini ternyata terdengar oleh Dina. Merasa bahwa Dina belum bercerai dengan Jono, maka Dina melaporkan pada pengadilan untuk melakukan pencegahan perkawinan terhadap Jono dan Rina. Karena perkawinan Jono dan Dina masih diakui secara sah oleh pengadilan agama, sehingga perkawinan Jono dan Rini tidak dapat dilangsungkan, karena terdapat gugatan pencegahan perkawinan yang diajukan oleh Dina. Dari kasus tersebut, pencegahan perkawinan dapat dilakukan karena Jono masih memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan Dina, dan mereka belum bercerai, sehingga perkawinan antara Jono dan Rini tidak dapat dilangsungkan sampai berkas pencegahan perkawinan tersebut dicabut dan pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan atau membantu melangsungkan perkawinan. Dari kasus tersebut, yang mengajukan pencegahan perkawinan adalah Dina, selaku istri sah Jono. Pencegahan perkawinan dapat diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan kepada pegawai pencatat perkawinan. Selanjutnya, para pegawai pencatat perkawinan akan memberitahukan adanya pencegahan perkawinan kepada para calon mempelai. Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan putusan pengadilan atau dengan menarik kembali permohonan pencegahan kepada pengadilan yang mencegah. 19 Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut. Selain itu, meskipun tidak ada pencegahan, pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan untuk melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan apabila ia mengetahui bahwa terdapat pelanggaran. Adapun cara yang dapat dilakukan untuk mencegah adanya suatu perkawinan yaitu tips yang pertama, apabila suami atau istri memiliki ikatan perkawinan dengan suami atau istri terdahulu kemudian ingin melangsungkan sebuah pernikahan, maka suami atau istri terdahulu dapat mengajukan gugatan pencegahan perkawinan pada pengadilan. Tips yang kedua, apabila ada seseorang yang dipaksa untuk menikah, ia dapat mengatakan pada orang terdekat yang memiliki wewenang untuk melakukan pencegahan perkawinan tersebut. Tips yang ketiga, apabila terdapat calon mempelai yang akan menikah namun belum memenuhi kriteria untuk menikah, maka pegawai KUA dapat melakukan tindakan pencegahan perkawinan tersebut. Dari kasus pembatalan dan pencegahan perkawinan tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara pembatalan perkawinan dan pencegahan perkawinan. Pembatalan perkawinan merupakan tindakan pengadilan berupa putusan yang menyatakan perkawinan yang telah dilakukan dinyatakan tidak sah karena diketahui terdapat kekurangan dalam persyaratan yang ditentukan oleh perundang-undangan. Sedangkan pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan setelah perkawinan terjadi. Adapun pencegahan perkawinan adalah suatu upaya untuk membatalkan adanya perkawinan sebelum perkawinan berlangsung. Suatu perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pencegahan perkawinan hanya bisa dilakukan sebelum perkawinan terjadi. Demikian tips atau cara tentang pembatalan dan pencegahan perkawinan yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita
kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.